Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex lagi ya. Kita sudah sampai di episode yang ke-37 teman-teman. Ini episode yang cukup penting. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan trading ya dengan modal kecil sampai dengan $1.000. Jadi antara sekitar 100 sampai dengan $1.000 ya. Jadi di episode kali ini kita bicara tentang teori ya di episode 37, karena nanti episode 39 itu kita akan praktek ya teman-teman. Saya di sini akan menunjukkan prakteknya langsung dengan akun real kayak gitu. Jadi hari ini kita teori dulu ya sebelum episode ke-39 kayak gitu teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih pemula, silahkan tonton dari episode ke-1 biar kalian gak bingung tentang istilah-istilah, bagaimana cara memulainya dan lain sebagainya. Karena di sini memang benar-benar saya sediakan ya materi dari nol banget kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ada 4 hal penting yang pengen saya bahas ke teman-teman semuanya ya, atau bahkan 5, sorry ya. Ada 5 hal penting yang saya pengen bahas ke teman-teman semuanya. Tentang persiapan ya, persiapan untuk teman-teman yang mau trading khususnya di modal 100 sampai dengan $1.000. Saya harap berapa banyak pun uang yang kamu punya teman-teman, jangan langsung nyemplung gede. Misalkan ada kebetulan orang yang punya uang miliaran, jangan langsung trading di miliaran. Karena kalau teman-teman $1.000 aja nggak bisa mengelola, mau pakai uang $10.000, $20.000, bahaya, nanti habis semuanya. Jadi tradingnya, latihannya pakai modal kecil terlebih dahulu. Oke, 5 hal itu apa saja? Saya akan bahas selengkapnya. Tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman ya, kita simak dulu untuk sponsor yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker Efek Pro ya, salah satu broker forex terbaik di dunia seperti itu. Dan ini ada program yang menarik banget dari Efek Pro teman-teman, jangan dilewatkan. Jadi dengan cara mengundang teman, nanti linknya ada di personal area kalian masing-masing. Itu keduanya bisa mendapatkan $50. Ya, di sini ya teman-teman, ini ya, di Efek Pro persahabatan adalah emas. Itu sebabnya ketika Anda mengundang teman, Anda berdua menerima hadiah uang tunai $50 langsung ke akun trading. Nah, teman-teman, nanti kalian baca sendiri ya teman-teman ya. Caranya gampang, kalian daftar, nanti linknya tak kasih di deskripsi, verifikasi akun dan lain-lain. Nanti dapatkan share your link kayak gini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa trading kan gitu loh, yang $50-nya seperti itu. Nah, profitnya itu bisa ditarik teman-teman. Oke ya, untuk syarat dan ketentuannya nanti teman-teman baca sendiri di sini. Linknya buat yang belum pernah daftar nanti tak kasih di deskripsi video kali ini. Oke teman-teman semuanya, tips yang pertama itu kalau bisa teman-teman latihan dulu pakai akun demo. Ya, jadi begini sih sebenarnya. Saya pun pernah mentraining seseorang yang masih nol ya, masih lugu banget dalam trading. Training yang saya berikan ke orang tersebut adalah kalau kamu belum bisa bertahan pakai akun demo, maka jangan pindah ke akun real. Dan dia akun demonya tuh 2 bulan margin call ya, 3 bulan margin call kayak gitu. Jadi kalau akun demo saja kamu belum bisa bertahan, akun real apalagi gitu loh teman-teman loh. Ada loh orang yang memang nggak bisa bertahan pakai akun demo. Jadi nggak usah buru-buru teman-teman. Teman-teman mau trading berapa? Nanti mau trading pakai $200 misalkan. Oke, bikin simulasi dulu. Bikin akun demo yang isinya adalah $200. Nah, kalian di situ ya latih dulu teman-teman, barangkali 1-2 bulan dengan lot yang benar ya, dengan catatan ya lot yang benar ya. Jangan mentang-mentang akun demo kalian full margin ya, percuma, kalian nggak akan dapat materinya, teknik yang benar gitu. Bisa kendalikan diri atau enggak gitu. Itu 1-3 bulan.
Kalau nggak sabar ya terserah mau pakai langsung akun real. Tapi ya alangkah baiknya teman-teman tes diri kalian dulu pakai akun demo dulu. Tapi akun demonya yang kecil saldonya sesuai dengan yang pengen kalian depositkan. Karena banyak orang itu belajar akun demo saldonya $1 juta, giliran deposit cuma $10. Ya nggak make sense bro, nggak make sense ya, nggak nyambung gitu loh. Jadi kalau memang mau latihan pakai akun demo ya sesuaikan dengan rencana kalian nanti kalau deposit berapa. Bikin dulu akun demonya. Gitu. Itu adalah tips yang pertama, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah lolos pakai akun demo ya, kalian baru boleh lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua mungkin teman-teman sudah mulai deposit real ya, teman-teman. Deposit real. Nah, di sini teman-teman saya mau kasih sebuah racun ya untuk mindset teman-teman, untuk yang masih pemula. Niatkan untuk belajar bro ya, bukan untuk nyari uang. Kesalahan seorang pemula ketika mulai trading deposit real pertama kali, mereka sudah mulai hitung-hitungan. Hitung-hitungannya gimana? Bang, saya kalau pakai modal $1.000 sehari berapa sih dapatnya? Jadi orientasinya, fokusnya itu sudah ke uang. Ini sesuatu yang salah ya teman-teman. Saya pun dulu juga begitu. Ya, awal-awal tuh fokusnya uang. Wah, ini saya hasil gajian saya kumpulin, wah saya depo 10 juta. Bisa lah kalau sehari 100.000. Jadi fokusnya ke uang teman-teman. Sampai akhirnya saya habis ratusan juta, baru saya sadar kalau buy dan sell aja saya belum tahu cara yang benar gimana. Gimana caranya saya dapat uang gitu. Nah, setelah saya habis-habisan dalam waktu 2 tahun, saya deposit real ulang waktu itu. Dan saya niatkan untuk belajar, bukan untuk uang teman-teman. Jadi saya kayak mulai dari nol lagi kayak gitu. Saya buang nilai hitung-hitungan saya yang sebelumnya semuanya saya buang. Saya masuk dan niatkan untuk belajar, bukan untuk uang. Jadi teman-teman semuanya, deposit kalian berapa? $200. Ya, $300. Deposit pertama kalian ya $500. Atau mau berapa? Atau mau langsung 1.500 atau $2.000? Terserah teman-teman ya, itu uang kalian sendiri. Untuk yang pertama kali, first time, jangan main hitung-hitungan kayak gini bro. Ini tips penting dari saya. Niatkan untuk belajar. Jadi kalau niatnya untuk belajar tuh ya kalian deposit itu memang untuk beli pengalaman gitu. Kenapa beli pengalaman? Kalian harus tahu market ya. Tahu kondisi market, belajar cara buy sell yang benar, ya, yang benar gimana, ya. Kemudian belajar tentang mental untuk merasakan pada saat rugi kalian mentalnya gimana, pada saat profit kalian euforianya gimana, gitu. Jadi untuk pertama kali deposit, kalau teman-teman sudah niatnya untuk belajar, itu sudah satu poin penting. Kalian tidak akan sembarangan buy, tidak akan sembarangan sell, dan kalian tidak akan peduli mau profit berapa, rugi berapa, teman-teman. Kemudian ada tips yang selanjutnya, teman-teman. Tips yang ketiga buat teman-teman yang mau trading untuk pertama kalinya, buatlah risk per trade yang jelas. Modal kalian berapa? Mau $100? Mau $200, mau $1.000 ya, mau $2.000. Tapi kalau saran saya teman-teman, untuk pertama kali, first time ya, istilahnya ya baru nyemplung pertama kali pakai akun real. Meskipun kalian punya banyak uang teman-teman, jangan dipakai gede-gede dulu ya, latihan dulu pakai akun kecil untuk merasakan market gitu ya. Nah, tips yang ketiga adalah buatlah risk per trade yang jelas. Jadi teman-teman, trading itu yang paling penting adalah punya batas ketika rugi. Biar biar nggak gambling. Kalau kalian nggak punya batas, rugi ya biarinlah, habis-habis kalian dapat banyak-banyak sekalian, itu gambling teman-teman. Pedagang yang baik adalah dia membatasi kerugiannya.
Apa bedanya dengan slot kalau teman-teman nggak membatasi kerugian? Ya, kalau slot itu kan nggak bisa kalian batasi. Deposit ya hilang. Kalau taruhan ya nggak bisa. Trading kan bisa dibatasi gitu. Terus apa bedanya kalian trading sama judi? Kalau kalian nggak membatasi kerugian gitu loh, sama aja dengan kalian judi. Jadi tips yang ketiga ini paling penting justru. Buatlah risk per trade yang jelas. Contoh, kalian pakai modal $1.000. Kalian setiap kali trading, misalkan rugi $4, wajib close, ya, wajib close atau SL. Ini biar teman-teman punya sebuah ketegasan, ya. Ini cuma contoh aja ya. Misalkan rugi $4. Berarti teman-teman yang modalnya $100 itu ada 20 kesempatan masuk market gitu ya, dengan asumsi lotnya 0,01. Oke, jadi biar teman-teman punya patokan yang jelas. Bang, apa kalau rugi nggak ditungguin aja biar jadi profit? Kan belum tentu marketnya balik arah, bro. Ya justru orang-orang yang suka kayak gitu, ya kalau rugi ditungguin, terus kalau profit dikit ditutup, biasanya akan rugi besar banget. Karena market ini teman-teman buy di sini ya. Ya sekalinya turun, dia misalkan turun ke sini ya. Turun ke sini ya. Rugi $4, Bang. Kenapa nggak kita tunggu aja biar dia naik? Ya kalau dia naik, kalau turun di sini jadi rugi $12. Ya enggak? Ya kalau dia naik, kalau dia tambah turun ke sini jadi rugi $50. Mau apa gitu. Jadi teman-teman semuanya, kita harus punya ketegasan tentang risk per trade sehingga kita jelas gitu. Jadi kita tuh jelas, peluru kita bagi 20 kali tembakan gitu. Nah, disinilah kita menguji sebuah teknik yang mana itu masuk di kelima ya, fokus di satu teknik. Ya, tips yang kelima itu berhubungan kayak gitu. Ya, jadi dengan kita membatasi risk per trade kita jadi jelas punya kesempatan berapa kali. Kalau teman-teman tidak batasi, ini saldo $100 ini nggak jelas kalian bisa trading berapa kali. Ya, kalau pakai pembatasan kerugian ini, teman-teman jelas, oh ya saya bisa entry 20 kali. Saya harus benar-benar hati-hati selama 20 kali analisa. Gitu. Saya mau fokus di satu teknik ya. Kira-kira berapa analisa saya yang benar, berapa analisa saya yang salah. Nah, kalau teman-teman pakai modal $200, teman-teman jadi punya 50 kesempatan gitu. Dengan apa? Dengan kalau sekali trade-nya itu dibatasi ruginya $4. Kalau rugi $4 intinya tutup kayak gitu. Kalau profit minimal $8 baru ditutup kayak gitu. Jadi risk per trade itu memberikan kalian kesempatan, teman-teman. Kesempatan yang jelas. Kalau teman-teman tidak dibatasi, ini bisa jadi kalian nggak sampai 20 kali trade sudah loss gede-gedean. Atau nggak sampai 50 kali trade sudah habis duluan. Tapi kalau kalian jelas risk per trade-nya, sekali trade itu kalian terlacak, teman-teman. Oh iya, entry saya benar. Oh iya, entry saya salah. Oh iya, 50 kali trading ini yang 25 rugi, yang 25 profit. Jadi teman-teman bisa punya gambaran yang jelas gitu loh. Ini saya ajari untuk membuat yang namanya trading plan. Jadi plan teman-teman itu benar-benar matang, teman-teman. Nah, tips yang keempat teman-teman adalah fokus bertahan di market. Jadi gini teman-teman, untuk seorang pemula saya kasih tahu dulu, kalau kalian masih sering margin call, artinya kalian bertahan saja belum mampu. Nggak mampu, teman. Kalau bertahan saja nggak mampu, gimana caranya kalian menghasilkan uang? Gitu loh. Ya, jadi fokus bertahan di market. Maksudnya gimana? Fokus kalian itu pembatasan resiko yang jelas, ya. Akun awet itu adalah fokus utamanya. Seorang pemula, ya, katakanlah sehari trading sekali,
akun kalian nggak margin call, nggak habis selama 6 bulan, saya acungi jempol. Berarti kalian sudah bisa bertahan di market. Ya, itu kuncinya. Tapi seorang pemula yang 6 bulan bisa deposit berkali-kali, berarti bertahan saja kalian nggak mampu. Kalian 6 bulan mampu bertahan, setahun mampu bertahan, otomatis teman-teman nanti akan belajar teknik yang benar selama kalian bisa bertahan. Nah, disinilah teman-teman tips yang kelima yang paling penting adalah fokus di satu teknik. Selain menjalankan beberapa tips yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk seorang pemula yang trading mulai dari 100 hingga 1000 dolar, ini jangan ganti-ganti teknik teman-teman. Fokus saja ke satu teknik. Kalau teknik saya pakainya sebenarnya adalah price action yang saya otak-atik sendiri. Dengan cara analisa, saya langkah pertama adalah menunggu di zona penting. Saya selalu menunggu di support dan resisten. Ini contoh teknik yang saya gunakan. Kemudian di support dan resisten harus ada pola candle terbentuk. Kemudian yang selanjutnya time frame H4 plus D1 ya. Satu arah. Nah, saya fokusnya di teknik ini teman-teman. Jadi setiap hari saya ngeliatin market. Pertama-tama saya akan nunggu teman-teman. Ya, nunggu di zona penting. Contohnya kemarin ya, saya itu nunggu di GBP USD juga. Kemarin itu kan dia masih nyampe sini. Nah, saya tadi pagi itu entry teman-teman. Setelah dia sampai di zona penting, kemudian pola candlestick-nya terbentuk. Ini saya sedang buy di sini di channel Praktisi Forex. Ya, itu saya tunjukkan prakteknya. Saya sedang buy di sini, sell di sini. Setelah nunggu 2 hari, akhirnya terpenuhilah muncullah signal tradingnya. Saya masuk di situ. Gitu. Ya, jadi teknik apapun bebas teman-teman. Mau pakai teknik yang saya pakai, mau dicoba silahkan. Tapi ini juga belum tentu cocok buat kalian. Ya, menunggu di zona penting, pola candle terbentuk, time frame H4 plus D1 satu arah, itu teknik saya. Itu contoh saja. Saya selalu fokus di sini. Saya nggak pakai indikator lagi dan lain sebagainya. Fokus di sini saja. Jadi kalau fokus di satu teknik itu ketahuan teman-teman. Trading berapa kali, ruginya berapa, profitnya berapa, itu ketahuan. Kalau teman-teman gonta-ganti teknik atau cuman main pakai feeling, nggak jelas nanti. Nggak ke track sama sekali. Jadi teman-teman yang baru mulai trading, kalian boleh adopsi satu teknik dari manapun kalian dapat. Mau itu dari buku, mau itu dari channel ini, mau itu di channel yang lain, terserah. Yang penting modal yang pertama kali kalian depositkan ini adalah untuk menguji fokus di satu teknik ini. Oke ya teman-teman semuanya, nggak terasa ini sudah 16-17 menit ya. Nanti kita akan lanjut lagi prakteknya nanti di episode yang selanjutnya ya. Oke, kita sudah selesai ya episode ke-37. Nanti kita lanjut lagi untuk episode ke-38. Sampai jumpa di episode selanjutnya.